Materi yang akan dibahas adalah 1. Pengertian dan prinsip perakitan, 2. Metode perakitan, 3. Sistem perakitan dan keseimbangan lintasan. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dan prinsip perakitan. Pengertian perakitan. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Perakitan juga dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Perakitan merupakan proses khusus bila dibandingkan dengan proses manufaktur lainnya, misalnya proses permesinan, seperti frais, bubut, bor, dan gerinda, dan pengelasan yang sebagian pelaksanaannya hanya meliputi satu proses saja, sementara dalam perakitan bisa meliputi berbagai proses manufaktur. Prinsip perakitan. Pada prinsipnya, perakitan dalam proses manufaktur terdiri dari pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk, proses pengencangan, proses inspeksi dan pengujian fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian akhir. Materi kedua adalah metode perakitan. Metode perakitan. Dalam produksi massal, proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis, misalnya proses pengikatan, pengelingan, pengelasan, penyekrupan, dan lain-lain dalam urutan rangkaian proses produksi. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan hasil pada setiap produk dengan bentuk yang standar. Yang pertama adalah metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen. A. Metode cascade. Metode cascade adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Pada prinsipnya, metode ini banyak digunakan untuk sistem penggabungan antara komponen dengan menggunakan rivet atau paku keling. B. Metode keseimbangan. Metode keseimbangan dalam perakitan merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Penggunaan perakitan dengan las spot ini sangat banyak digunakan untuk penyambungan plat-plat tipis. C. Metode bongkar pasang atau knockdown. Metode bongkar pasang atau istilah yang lebih populernya adalah knockdown merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan. Metode bongkar pasang ini bertujuan diantaranya memudahkan dalam mobilitas atau transportasi, memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen bagian dalam, memudahkan dalam operasional pekerjaan, konstruksi menjadi lebih sederhana. 2. Metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. A. Metode perakitan yang ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain, karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan. B. Perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukuran-pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. C. Perakitan secara individual. Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. 3. Faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan. Yang pertama, jenis bahan yang akan dirakit. 2. Kekuatan yang dibutuhkan. 3. Pemilihan metode penyambungan. 4. Pemilihan metode penguatan. 5. Penggunaan alat bantu perakitan. 6. Toleransi. 7. Bentuk atau tampilan produk. 8. Ergonomis. Dan yang terakhir, finishing. 4. Prosedur perakitan. Prosedur perakitan terbagi ke dalam beberapa kegiatan, yaitu A. Persiapan, B. Pelaksanaan, C. Penyelesaian.
Sistem perakitan dan keseimbangan lintasan. 1. Sistem perakitan. Ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan di dunia industri. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Biasanya, faktor bentuk dan jumlah produk yang akan dihasilkan sangat menentukan. Pada umumnya, ada dua macam jenis perakitan, yaitu yang pertama perakitan manual. Perakitan manual merupakan perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana, tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Yang kedua, perakitan otomatis. Perakitan otomatis merupakan perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik, dan elektronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu yang pertama produk tunggal jenis perakitan tunggal, yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Yang kedua, produk seri jenis perakitan produk seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. 2. Terminologi keseimbangan lintasan. Istilah-istilah dalam keseimbangan lintasan yaitu 1. Elemen kerja. Elemen kerja merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan. 2. Elemen kerja minimum. Elemen kerja minimum merupakan bagian terkecil dari suatu elemen kerja yang sudah tidak dapat terbagi lagi. 3. Total waktu pengerjaan. Total waktu pengerjaan merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen sepanjang lintasan. 4. Waktu proses stasiun kerja. Waktu proses stasiun kerja merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen kerja yang berada di stasiun kerja tersebut. 5. Waktu siklus. Waktu siklus merupakan jarak waktu antar produk yang dapat dihasilkan pada lintasan. 6. Diagram pendahuluan. Diagram pendahuluan merupakan suatu grafik yang menggambarkan urutan elemen kerja yang diberi simbol node dengan tanda panah sebagai penghubung antar node yang menunjukkan aliran tiap elemen. 3. Metode keseimbangan lintasan. A. Metode bobot posisi. Metode bobot posisi dikembangkan oleh W. B. Helgesen dan D. P. Birney pada tahun 1961 dan merupakan metode heuristik yang paling awal dikembangkan. B. Metode pendekatan wilayah. Metode pendekatan wilayah dikembangkan oleh Bedworth. Pada prinsipnya, metode ini berusaha membebankan terlebih dahulu pada operasi yang memiliki tanggung jawab keterdahuluan yang besar. C. Metode Largest Candidate Rule. Metode ini adalah metode yang mengurutkan elemen kerja berdasarkan lamanya waktu operasi. D. Metode keseimbangan lintasan terkomputerisasi. Beberapa metode lintasan komputerisasi yang sudah banyak diterapkan yaitu yang pertama, Computer Method of Sequencing Operation for Assembly Lines. Meskipun bukan metode komputer pertama yang dikembangkan, namun metode ini cukup dipertimbangkan untuk mengatasi persoalan keseimbangan lintasan dibandingkan dengan metode sebelumnya. Yang kedua, Computer Assembly Line Balancing. Metode ini dapat digunakan pada lintasan tunggal maupun campuran. Yang ketiga, Assembly Line Planning and Control merupakan metode pertama kali dikembangkan oleh General Motors pada tahun 1967. Demikianlah beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung.